Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami semua mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan, buatlah kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut firman-Mu ya Allah. Kuduskan setiap keberadaan hidup kami, maafkan setiap ketidaktepatan hidup kami ya Bapa. Bahkan hamba-Mu yang berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Bapa mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kebenaran yang berasal dari hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya akan selalu berlomba, akan selalu berjuang supaya mereka bisa menjadi lebih besar atau menjadi lebih hebat, menjadi lebih terkemuka daripada orang lain. Ya, tentu menurut pandangan mereka sendiri, saudaraku. Dan menjadi lebih hebat itu, menjadi lebih besar itu, menjadi lebih terkemuka itu bisa terjadi di dalam banyak hal. Baik di dalam pendidikan secara formal, di dalam bidang usaha, di dalam bidang pekerjaan, bisnis, karir. Saudaraku, manusia pada umumnya selalu berlomba untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi yang terbaik menurut pandangan mereka. Persoalannya adalah semua yang dikejar oleh manusia pada umumnya bukan sesuatu yang memiliki nilai hidup yang kekal. Itu persoalannya. Maka sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hidup sebagai orang percaya juga harus demikian, saudaraku? Karena kehidupan yang demikian bukanlah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Sebab kehidupan yang berkenan itu adalah kehidupan yang memiliki nilai hidup yang kekal. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kenapa kita tidak berlomba? Ya, kenapa kita tidak berjuang? Kenapa kita tidak bergumul untuk menjadi lebih besar? Ya, lebih terkemuka dari orang lain di mata Allah. Karena sebenarnya itu merupakan perlombaan yang diwajibkan kepada kita sebagai orang percaya. Saudaraku, menjadi lebih besar di mata Allah artinya kita memiliki hati yang benar-benar tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah. Dapat dikatakan kita memiliki hati hamba. Kita memiliki kehidupan seorang hamba, saudaraku. Dan inilah kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Karena kalau orang percaya yang memiliki hati hamba, dia akan tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah. Dia akan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita melayani Tuhan pun, kita melayani Tuhan dengan hati seorang hamba, hati yang benar-benar tulus. Saudara, jika kita membaca kebenaran firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan begini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba, yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Perhatikan ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan
apa yang kami harus lakukan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat ciri seorang yang memiliki hati hamba. Artinya, ia mau bekerja bagi tuannya dengan sepenuh hati, tidak melihat keadaan dirinya. Tentu Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan sendiri, saudaraku, bukan yang lain. Jadi kalau orang percaya memiliki kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang benar-benar dihargai oleh Allah Bapa di sorga, dan kehidupan yang benar-benar sungguh-sungguh berharga. Kehidupan semacam inilah, saudaraku, yang kita bisa temukan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Karena ia sama sekali sudah tidak lagi memikirkan kehidupan dirinya sendiri. Bahkan kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah ciri dari orang yang memiliki hati hamba, saudaraku. Melakukan segala sesuatu sudah tidak lagi melihat kepentingan diri sendiri, tetapi yang dilihat adalah kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Pertanyaannya sekarang adalah, selama ini kita hidup untuk kepentingan siapa? Apakah kita sudah hidup untuk kepentingan Tuhan? Mari kita koreksi diri kita masing-masing, saudaraku. Orang percaya yang mau hidup benar-benar hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Kehidupannya bagaikan seorang prajurit yang tidak lagi memusingkan keadaan dirinya sendiri. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, orang percaya yang memiliki cara hidup yang demikian sudah tidak lagi tertarik dengan tawaran-tawaran hidup dunia saat ini. Sudah tidak tertarik lagi, karena yang dia pikirkan adalah bagaimana ia bisa menyukakan, menyenangkan hati Bapa. Saudaraku, cara hidup seperti ini sama dengan kita sedang memindahkan hati kita, menaruh hati kita di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Sama dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita sedang mengumpulkan harta di sorga, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari, kalau cara hidup kita benar-benar belum menjadi seorang hamba, belum memiliki hati hamba, maka kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Benar-benar tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, kita harus memiliki hati hamba supaya kita hanya tunduk kepada Tuhan saja, tunduk di dalam kedaulatan Allah secara penuh, tunduk di dalam pemerintahan Allah secara penuh. Kita tidak lagi tergoda untuk hidup dengan cara hidup dunia. Sebab kalau kita masih tergoda untuk hidup dengan cara hidup dunia, berarti kita masih menyembah kepada dua Tuhan, dan itu tidak boleh. Kita tidak bisa menyembah kepada Allah dan juga kepada Mamon. Lukas pasal yang ke-16 ayat 13, firman Tuhan katakan begini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kita harus mengambil keputusan. Kesempatan hidup kita saat ini tidak boleh disia-siakan, saudaraku. Kita harus mengambil keputusan untuk memindahkan segenap kehidupan kita, hati kita ditaruh di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Fokus kita hanya untuk perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus mengerti dengan benar bahwa hidup sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam penundukan penuh terhadap pengaturan Allah. Ya, harus hidup di dalam pengaturan Allah. Tidak boleh tidak. Kita harus menerima kenyataan bahwa di luar pengaturan Allah,
kehidupan kita sebagai orang percaya akan rusak, akan binasa, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, apapun yang kita lakukan saat ini, kita harus melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika kita memilih untuk hidup sebagai seorang hamba, memiliki hati hamba, apapun yang kita lakukan, kita mau semuanya itu untuk kemuliaan Allah saja. Kita sudah tidak mau hidup lagi hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk memuaskan hawa nafsu diri kita sendiri. Sudah tidak lagi, saudaraku, karena kita tahu hanya orang yang mau hidup di dalam pengaturan Allah yang akan diterima di dalam kerajaan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita supaya kita hidup tidak lagi mengejar kesenangan-kesenangan hidup yang sementara, tetapi yang kita kejar adalah perkenanan kehidupan kita di hadapan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa menurunkan tangan dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, bahkan memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Dan segala berkat itu kami terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.